Al-hadisur rabi' asyar, hadis yang ke-14, karahatul akli wa syurbi qa'ima, makruh makan minum berdiri. Makruh makan minum berdiri. Artinya Allah kada katuju kalau kita ini makan minum berdiri. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay yashrabar rajulu qa'ima. Melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa minum seseorang itu berdiri. Minum dilarang berdiri oleh Nabi kita. Qala Qatadah radhiyallahu anhu, berkata Qatadah, faqulna kami kata, fal aklu, kalau makan pang berdiri kayak apa? Wa qala zaka asyarru au akhbas, itu lebih jahat, lebih jelek lagi. Akhrajahu Muslim. Nah, tarjamatu Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Siapa itu Anas bin Malik? Huwa Anasun ibnu Malikin ibni Nadri al-Khazraji an-Najjari al-Basri khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas itu anaknya Malik, Malik anaknya Nadar, dari kabilah Khazraj, an-Najjari al-Basri, khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyatuhu, kunyahnya Abu Hamzah. Ummuhu, ibunya Anas, Ummu Sulaim bintu Milhan al-Ansariyah. Qaddama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu min sulbihi min waladihi wa waladi waladihi nahwan min mi'atin qabla mautih. Qaddama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu min sulbihi min waladihi wa waladi waladihi nahwan min mi'atin qabla mautih. Mendahulukan Anas ibnu Malik dari sulbinya, baik dari anaknya maupun cucunya, kurang lebih 100 sebelum beliau wafat. Artinya Anas bin Malik ini sebelum beliau wafat, anak cucu Sidin sudah wafat 100-an ada jumlahnya. Anasnya masih hidup. Anas bin Malik masih hidup, tapi anak Sidin, cucu Sidin parak 100 dan yang mati. Itu maksudnya qaddama Anas. Wadzalik, yang demikian, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'alahu, yang demikian itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan bagi Anas. Faqala, bersabda Nabi, Allahumma rzuqhu malau wa walada wa bariklah. Jar Nabi lawan Anas, mendoakan Anas, ya Allah, berikanlah Anas ini harta, berikan dia anak, berkatilah bagi dia. Qala Anas, berkata Anas, fa inni lamin aksaril ansari malau wa walada. Ujar Anas bin Malik, aku termasuk orang yang paling banyak di antara orang Ansar, harta maupun anak. Karena doa Nabi tadi. Wa yuqalu, dan dikatakan, innahu wulida li Anas ibni Malikin samanuna waladan. Diberi anak Anas bin Malik itu 80 anak. 80 bisa anak. Minhum samaniyatu wa sab'una zakara, 78 laki-laki. Wa bintani, dan 2 anak perempuan. Ngalih mencari manusia 80 bisa anak. Huma, yang 2 perempuan itu Hafsah wa Ummu Amrin. Balagat marwiyatu, sampailah hadis yang diriwayatkan beliau itu 2286 hadisan hadis. Tufiya Anas bil Basrah, Anas wafat di kota Basrah sanata salasin wa tis'in, tahun 93 Hijrah. Wa umruhu yauma wafatihi, umur Anas pada hari wafatnya, kila dikatakan mi'atu sanah wa asyru sinin, 110 tahun umur Sidin. 110 tahun.
Wakila mi'atu wa sab'u sinin, 107 tahun. Wa shalla alaihi Qatanun, menyembahyangkan atas beliau Qatan ibnu Mudrik al-Kilabi, itu penguasa Basrah pada waktu itu. Jadi Anas ini disebut oleh para ulama akhiru sahabah, akhiru man mata minas sahabah, akhir orang yang wafat dari sahabat bil Basrah. Di Basrah itu sahabat yang paling terakhir wafat Anas bin Malik. Setelah Anas bin Malik wafat, kalau ada lagi sahabat Nabi di Basrah itu. Min fawaidil hadis, faidah hadis, karahatul akli wa syurbi fi halatil qiyam wa istihbabul julusi lahuma, makruh makan minum pada ketika berdiri, sunat duduk. Nah, kita makan minum duduk dapat pahala, dapat pahala karena disukai Allah. Innama ju'ilal aklu lil qa'im asyarru minasyurbi, hanya saja dijadikan makan bagi orang berdiri lebih jahat dari minum. Lituli zamanihi, karena lama masaknya makan, bin nisbati dengan nisbah li zamani syurbi. Minum aja dalam satu umat itu makruh, apalagi makan lawas. Yusannu syurbu min ma'i zamzam liman hadaraha qa'ima, disunatkan minum air zam-zam bagi orang yang hadir akan zam-zam itu berdiri. Liyartawiyal insanu min ma'i zamzam, agar meresap itu manusia dari air zam-zam. Kama fa'ala Rasuluna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana memperbuat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beda dengan air zam-zam. Nah, kalau air zam-zam kita disunatkan minum berdiri, seperti Nabi minum berdiri. Nah, pendapat yang lain daripada ini mengatakan bahwa minum air zam-zam sekalipun tetap kita disunatkan duduk. Ada pendapat yang lain. Walaupun minum air zam-zam tetap disunatkan duduk. Tetap makruh berdiri. Kecuali kita sedang berdiri. Nah, Nabi kita minum air zam-zam itu beliau berdiri, karena waktu itu andaknya air zam-zam di gariba yang digantung. Nah, lalu sini minum berdiri karena gariba andaknya tinggi. Di Makkah dulu banyak di pinggir-pinggir jalan ada tong air zam-zam. Itu tinggi andaknya. Jadi kalau kita minum ya berdiri, nah itu kan ada apa-apa. Tapi kalau air zam-zam itu andaknya letaknya di tempat yang rendah, macam sekarang di Nabawi contohnya, di Mekah itu air zam-zam disediakan di galon-galon nih. Bila kita hendak mengambil, kita mesti duduk. Kita mesti duduk. Nah, kita ambil zam-zam di situ, minum duduk, jangan berdiri, jangan berdiri. Kecuali kita sedang berdiri, ada kawan kita mengambilkan air zam-zam, menyerahkan lawan kita sedang berdiri, ada apa-apa kita minum berdiri. Atau kita sedang duduk misalnya, kita sedang duduk, disuruhnya air zam-zam. Kalau kita berdiri lah minum, jangan berdiri, tetap duduk. Nah, jadi ini pendapat yang lebih kuat bahwa minum air zam-zam sekalipun itu kita disunatkan duduk. Berdiri itu kalau memang keadaan kita dalam keadaan sulit untuk duduk. Seperti misal zam-zam andaknya di atas, macam Nabi itu kayak itu. Nah, jadi jangan sampai misalnya minum zam-zam sunat berdiri, ini Nabi berdiri minum zam-zam. Atau orang memberi zam-zam duduk berdiri minum zam-zam, nah itu salah memaham orangnya, salah mengerti.
Kalau air zam-zam tetap kita minum disunatkan duduk. Kalau posisi kita duduk. Nah, kalau kita sedang berdiri, nah kadang mengapa kita berdiri.